Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai karena Allah. Sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya mengajak Bapak Ibu berhenti sebentar, tarik napas pelan-pelan, lalu jujur pada hati masing-masing. Pernah enggak dalam satu hari, suasana hati kita naik turun lebih cepat daripada roller coaster? Bukan karena jatuh cinta, bukan karena anak baru lulus ujian, bukan juga karena dapat rezeki tak terduga, tapi cuma gara-gara satu bunyi notifikasi kecil dari HP yang kita pegang sendiri. Coba bayangkan, lagi santai di rumah, mungkin sambil rebahan di sofa lama yang pegasnya sudah mulai keluar, atau sambil duduk menemani cucu main mobil-mobilan plastik di lantai rumah, tiba-tiba ting, HP bunyi. Seketika jantung langsung deg-degan, padahal belum tentu kabar baik. Tapi entah kenapa ada rasa panas dingin di dada, nafas tertahan 1 detik. Hati langsung bertanya-tanya, jangan-jangan uang pensiun sudah masuk, atau lebih menggoda lagi, jangan-jangan ada kiriman dana tambahan. Begitu kita lihat layar, ternyata bukan video dari anak yang merantau, bukan voice note dari teman lama, bukan juga foto cucu yang lucu, cuma notifikasi dari mobile banking, atau pesan singkat dari kantor pos. Tapi Bapak Ibu, untuk seorang pensiunan yang hidupnya sering diatur oleh tanggal-tanggal di kalender, bunyi seperti itu bukan sekadar bunyi biasa. Itu suara kehidupan, itu suara harapan, itu suara yang diam-diam menentukan apakah bulan ini bisa beli obat darah tinggi, apakah dapur masih bisa mengepul, apakah meja makan masih ada lauk meski sederhana, atau hanya nasi hangat dengan kecap. Itu harapan dalam bentuk digital. Itu denyut nadi yang datang dari layar kecil di tangan kita. Nah, sekarang izinkan saya membawa perasaan itu sedikit lebih dalam, karena hari ini kita bukan sedang membahas notifikasi biasa. Kita sedang membahas sebuah kabar. Kabar yang berembus seperti angin kencang di tengah padang pasir yang gersang. Kabar yang bikin mata para pensiunan berbinar, bikin senyum kecil muncul di wajah-wajah yang sudah terlalu sering lelah. Katanya ada kenaikan gaji. Katanya para pensiunan, khususnya mereka yang dulu mengabdi sampai puncak karir di golongan 4, akan mendapatkan kucuran dana istimewa pada tanggal yang sangat spesifik, yaitu 5 Mei 2026. Wah, tanggal itu terdengar seperti janji, janji yang manis, janji yang datang di hari yang orang-orang tunggu. Beberapa dari kita mungkin sudah mulai berhitung dalam hati, aku masuk golongan 3. Jadi berapa ya? Kalau suami saya pensiunan golongan 4, berarti nanti kita bisa beli kulkas baru. Cucu saya yang kelas 6 SD nanti bisa saya kasih uang saku lebih. Begitu kabar itu terdengar, gelembung harapan mulai membesar, mengambang pelan di dada. Dan dalam sekejap, semua rasa sakit di lutut, semua cemas lihat stok beras makin tipis, semua khawatir karena cicilan bulan ini belum lunas, seolah ketutup oleh berita gembira itu. Tapi satu kata kecil, satu kata yang kelihatannya sederhana, justru disitulah pertempuran sesungguhnya terjadi. Bukan pertempuran antara miskin dan kaya, bukan pertempuran antara tua dan muda, melainkan pertempuran antara harapan dan kenyataan, antara informasi dan hoaks, antara keinginan untuk percaya akal sehat dan keinginan untuk percaya keajaiban. Saya tidak ingin mematahkan semangat siapapun. Demi Allah, itu bukan niat saya. Saya justru sangat paham bagaimana rasanya hidup dalam situasi seperti ini. Setiap pagi, jutaan pensiunan di negeri ini bangun dengan rutinitas yang tak pernah tertulis di buku sejarah, yakni rutinitas bertahan hidup. Ada yang bangun jam 4 subuh bukan karena niat tahajud, tapi karena lututnya sudah tidak kuat tidur terlalu lama. Ada yang sengaja tidak sarapan, supaya obat maak yang tinggal 2 butir bisa bertahan sampai akhir pekan. Ada yang diam-diam mencabut colokan kulkas di malam hari karena takut tagihan listrik membengkak. Ada juga yang setiap kali melewati supermarket hanya bisa menatap rak susu dari jauh karena harganya sudah naik berkali-kali dalam setahun. Ini Bapak Ibu adalah realita yang tidak pernah muncul di feed Instagram atau TikTok anak-anak muda. Ini wajah asli dari orang-orang yang dulu setiap pagi memakai seragam rapi, berangkat dengan penuh tanggung jawab, lalu pulang dengan badan lelah tapi hati tetap teguh. Mereka adalah guru yang mengajar anak-anak kita meski gaji pas-pasan. Mereka adalah pegawai negeri yang melayani urusan administrasi kita meski sering dimarahi. Mereka adalah polisi, tentara, perawat, penyuluh pertanian, dan semua abdi negara yang rambutnya kini sudah memutih, punggungnya sudah sedikit membungkuk, langkahnya tidak lagi secepat dulu. Dan yang tersisa bagi mereka hanya satu harapan sederhana, uang pensiun cair tepat waktu. Bukan untuk hidup mewah, bukan untuk liburan keliling dunia, bukan untuk beli mobil baru, tapi untuk hidup, untuk bertahan, untuk tetap punya harga diri. Maka wajar, sangat wajar, bahkan bisa dibilang manusiawi, kalau kabar tentang kenaikan gaji pensiunan golongan 4 tanggal 5 Mei 2026 terdengar seperti oase di tengah gurun pasir.
seperti air jernih yang jatuh di tenggorokan yang kering kerontang. Itu bukan sekadar berita, itu adalah oksigen, itu adalah harapan, itu adalah sesuatu yang seolah bisa membuat hidup terasa sedikit lebih ringan. Tapi Bapak Ibu, mari kita pelan-pelan, mari kita tarik napas dulu, jangan dulu dibuka mobile bankingnya, jangan buru-buru kirim pesan ke grup WhatsApp keluarga besar, jangan langsung siapkan kopi dan kue hanya karena merasa bakal kaya mendadak. Kenapa? Karena saya harus jujur sejujur-jujurnya. Walaupun rasanya seperti menuangkan air dingin ke api unggun harapan yang sedang menyala, kabar itu belum tentu benar. Bahkan setelah ditelusuri bersama orang-orang yang paham soal regulasi pensiun, ada satu hal penting yang tidak ditemukan dalam kabar viral itu. Satu kata kunci yang justru paling menentukan, dasar hukum. Tidak ada nomor peraturan pemerintah. Tidak ada edaran resmi dari Kementerian Keuangan. Tidak ada siaran pers dari PT Taspen Persero. Yang ada hanya tangkapan layar yang sudah diedit, narasi bombastis yang disusun untuk bikin jantung berdetak lebih cepat, dan angka-angka cantik yang ditampilkan tanpa sumber yang jelas. Lalu kabar itu asalnya dari mana? Setelah ditarik mundur dan dibaca ulang dokumen-dokumen lama, ternyata kabar ini hanyalah versi daur ulang dari kebijakan lama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Di dalam PP itu, memang ada kenaikan gaji pensiun sebesar 12%. Betul, itu fakta. Tapi kenaikan itu sudah berlaku sejak tahun 2024, bukan 2026. Artinya, gaji yang Bapak Ibu terima sekarang ini sudah termasuk hasil kenaikan tersebut. Jadi kalau nanti tanggal 5 Mei 2026 tiba, lalu rekening Bapak Ibu nominalnya tetap sama seperti bulan Mei 2026 sebelumnya, itu bukan berarti tidak ada kenaikan. Itu berarti kenaikannya sudah terjadi 2 tahun lalu dan sekarang Bapak Ibu sedang menikmatinya. Lalu kenapa kabar ini bisa meletup-letup seolah-olah ada keajaiban baru? Ini dia jawabannya. Karena ada orang-orang yang sangat paham psikologi harapan. Mereka tahu persis bahwa seorang pensiunan itu lelah. Mereka tahu bahwa seorang pensiunan itu rentan. Mereka tahu bahwa di usia senja, logika seringkali kalah oleh keinginan untuk merasakan lega. Maka mereka bikin judul konten yang bombastis. Selamat pensiunan, gaji baru 5 Mei 2026, golongan IV cair, cek rekening sekarang. Mereka buat thumbnail dengan gambar uang bertumpuk dan wajah pensiunan yang tersenyum lebar. Mereka bungkus semuanya dengan narasi katanya yang bikin kita lupa bertanya, katanya siapa? Dan kita yang sudah capek ini, kita yang sudah terlalu sering kecewa, justru kita yang paling mudah terperangkap. Bukan karena kita bodoh, bukan karena kita tidak cerdas, tapi karena kita terlalu lelah untuk tidak berharap, karena rasa lelah yang menahun itu membuat kita haus akan kabar baik, bahkan ketika kabar baik itu ternyata cuma fata morgana. Ya, fata morgana. Bayangan air yang terlihat dari jauh, indah sekali, memikat sekali, tapi ketika didekati ternyata cuma udara panas. Bapak, Ibu coba renungkan, seandainya kabar itu benar, seandainya pada 5 Mei 2026 benar-benar ada dana istimewa untuk pensiunan golongan 4, maka di mana letak keadilan bagi pensiunan golongan 3, golongan 2, atau golongan 1? Apakah pengabdian mereka selama puluhan tahun jadi kurang nilainya hanya karena pangkat terakhir mereka tidak setinggi golongan 4? Apakah seorang guru SD yang puluhan tahun mengajar anak-anak di pelosok, lalu pensiun sebagai golongan 3, tidak layak mendapatkan perhatian yang sama? Tentu tidak Bapak Ibu. Kebijakan pensiun yang adil tidak akan pernah diskriminatif sesempit itu. Kalaupun ada kenaikan, biasanya bentuknya persentase yang sama untuk semua golongan. Nominalnya memang bisa berbeda karena dasar gajinya berbeda, tapi bukan berarti hanya satu golongan yang dapat kucuran sementara yang lain tidak. Tidak. Disinilah letak kesalahan fatal dari kabar seperti itu. Ia memecah belah. Ia menimbulkan kecemburuan sosial. Ia membuat pensiunan golongan 3 bertanya-tanya, kok saya tidak dianggap, dan membuat pensiunan golongan 4 merasa tidak enak. Masa iya saya dapat lebih padahal teman saya lebih lama mengabdi? Padahal kabar seperti ini tanpa sadar sudah meracuni hati. Saya punya sebuah cerita. Cerita ini nyata, tapi identitasnya saya samarkan. Sebut saja beliau Pak Ahmad. Pak Ahmad ini pensiunan guru golongan 3C. Selama 35 tahun mengajar, beliau cuma punya satu mimpi sederhana untuk masa pensiunnya, membelikan alat bantu dengar untuk istrinya yang mulai sulit mendengar karena usia. Setiap bulan, Pak Ahmad menyisihkan uang pensiunnya 100.000, kadang duri 100.000, kadang cuma 50.000 kalau ada kebutuhan mendesak. Pelan-pelan sekali, seperti siput yang merangkak menuju garis akhir. Lalu suatu hari, Pak Ahmad melihat video di YouTube dengan judul super heboh, Breaking News.
Gaji pensiunan golongan 3 naik 50% 5 Mei 2026. Padahal isi videonya cuman omong kosong. Tidak ada dasar hukum, tidak ada rujukan resmi, tapi mata Pak Ahmad berbinar. Gelembung harapan itu muncul lagi. Beliau langsung menghitung di kepala, kalau naik 50% berarti bulan depan, aku bisa langsung beli alat bantu dengar untuk istriku. Tidak perlu nabung lagi. Sejak saat itu, selama 2 minggu, Pak Ahmad hidup dalam euforia. Senyumnya muncul lagi, istrinya heran. Pak, kok senang terus? Pak Ahmad hanya tersenyum misterius dan bilang, bentar lagi Bu, bentar lagi Ibu bisa dengar suara cucu kita lagi. 5 Mei 2026 tiba dalam imajinasi Pak Ahmad. Pagi itu adalah pagi paling bahagia menurut pikirannya. Tapi kenyataan berkata lain, beliau buka rekening, angkanya sama persis, tidak naik satu pun, tidak ada dana tambahan, tidak ada keajaiban. Pak Ahmad diam, sangat diam. Lalu beliau matikan HP, tidak sarapan, hanya duduk di teras rumah sambil memandangi pagar yang catnya sudah mengelupas. Dan istrinya dengan polos bertanya, Pak, alat bantu dengarnya kapan kita beli? Saya tidak akan menggambarkan seluruh perasaan Pak Ahmad saat itu. Tapi Bapak Ibu, kalau hati pernah pecah, mungkin seperti itulah rasanya terdiam di teras rumah, menahan kecewa sambil menatap tanah. Lalu pertanyaan besarnya, siapa yang bertanggung jawab? Apakah pembuat konten yang terlalu cepat percaya? Apakah sistem yang membuat para pensiunan sangat rapuh sehingga kabar palsu sekecil apapun bisa menghancurkan mereka? Atau mungkin kita semua yang diam saja saat hoaks bertebaran seperti ilalang di musim kemarau? Saya tidak sedang menyalahkan, saya hanya ingin kita semua berhenti sejenak, karena sebelum kita melangkah lebih jauh, ada hal yang jauh lebih penting daripada sekadar kabar kenaikan gaji, yaitu persiapan. Bagaimanapun juga, uang pensiun itu akan cair, itu hak, tapi hak itu bisa tertahan karena satu kelalaian kecil. Apakah Bapak Ibu tahu tentang proses autentikasi taspen? Ini penting sekali, sangat penting. Autentikasi adalah proses di mana negara memastikan penerima pensiun masih hidup, bisa dibilang seperti absen digital untuk para pejuang sepuh. Ada yang wajib autentikasi setiap bulan, ada yang 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, tergantung kategori. Coba bayangkan seorang kakek berusia 80 tahun, penglihatannya sudah mulai kabur, jari-jarinya kaku karena rematik, harus membuka aplikasi di HP lalu memfoto diri sendiri sambil mengedipkan mata atau menggerakkan kepala. Kalau berhasil, lancar. Kalau gagal, rekeningnya bisa tertidur. Tidak ada dana masuk sampai beliau datang ke kantor Taspen atau kantor pos. Dan yang lebih menyedihkan, banyak dari mereka yang tidak tahu caranya. Anak cucu sibuk kerja, tetangga pun tidak paham teknologi. Akhirnya mereka duduk di depan HP sambil bingung, bahkan menangis pelan karena aplikasi terus bilang wajah tidak dikenali. Untuk Bapak Ibu yang masih punya tenaga, saya titip pesan segera urus autentikasi ini. Jangan tunggu sampai tanggal 5 Mei, jangan tunggu sampai ada kabar viral, urus sekarang. Kalau tidak bisa sendiri, minta tolong keluarga. Kalau tidak ada keluarga, datang ke kantor Taspen atau kantor pos terdekat. Petugas di sana, insya Allah akan membantu dengan senang hati. Mereka juga manusia, mereka paham. Dan satu pesan penting saya titipkan, jangan pernah memberikan data pribadi kepada siapapun yang mengaku petugas Taspen lewat telepon atau WhatsApp. Tidak ada petugas resmi yang meminta PIN, OTP, atau nomor rekening untuk memproses kenaikan gaji. Itu 100% penipuan, modusnya halus. Mereka akan bilang, Bapak, Ibu terpilih mendapat dana talangan sebelum 5 Mei. Habis itu rekening Bapak Ibu kosong, bukan karena dapat tambahan, tapi karena digondol maling berkedok pegawai. Saya tidak ingin menakut-nakuti, saya hanya ingin melindungi, karena di usia senja, kita tidak punya waktu dan tenaga untuk memulai dari nol lagi. Satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan sisa hidup yang sudah singkat ini. Bapak, Ibu, mari kita tarik napas panjang. Sekarang saya ingin bercerita tentang Ibu Siti. Ibu Siti ini beda dengan Pak Ahmad. Ibu Siti adalah pensiunan golongan 2D dari Dinas Kesehatan. Beliau orangnya kalem sekali. Kalau ada kabar viral, beliau tidak langsung panik. Beliau selalu bilang, aku tunggu dulu sampai ada pengumuman resmi. Ibu Siti juga punya prinsip, uang yang belum ada di tangan belum bisa dianggap milik. Jangan dihitung sebelum cair, nanti sakit hati. Suatu hari, cucunya datang membawa berita heboh tentang kenaikan gaji 5 Mei 2026 itu. Ibu Siti diam saja, dia cuma tersenyum. Lalu bilang, Nak, tolong cek Google, ada peraturan pemerintah nomor berapa? Ada pemberitaan dari Kompas atau Tempo atau minimal situs resmi Taspen? Cucu Ibu Siti cek kosong, tidak ada. Maka Ibu Siti pun melanjutkan hidup seperti biasa. Beliau tetap berhemat. Beliau tetap masak sayur bening untuk makan siang. Beliau tetap minum obat darah tinggi sesuai resep.
tidak dikurangi demi menghemat. Tanggal 5 Mei 2026 tiba, Ibu Siti buka mobile banking, gajinya masuk, nominalnya sama persis, tidak ada tambahan, cucunya yang tadinya heboh malah jadi malu. Tapi Ibu Siti hanya berkata, "Wah sudah nak, Allah sudah kasih rezeki lewat gaji ini, itu saja kita syukuri." Apakah Ibu Siti tidak butuh uang tambahan? Tentu saja butuh, beliau juga punya utang belanja di warung, beliau juga ingin mengganti panci yang bolong, tapi Ibu Siti memilih untuk tidak mengecewakan dirinya sendiri dengan harapan palsu. Beliau memilih tenang, beliau memilih aman. Dan ketenangan itu Bapak Ibu adalah kekayaan di usia senja yang tidak bisa diukur dengan materi. Sekarang pertanyaannya untuk kita semua, termasuk saya yang sedang mengetik naskah ini. Apakah kita akan jadi seperti Pak Ahmad yang hancur karena harapan palsu? Atau seperti Ibu Siti yang tenang karena memegang kebenaran? Atau mungkin kita bisa jadi lebih dari itu? Kita bisa jadi penyampai pesan, bukan penyebar hoaks, melainkan penyampai pencerahan. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian melihat kabar viral yang belum jelas kebenarannya, tolong berhenti sejenak sebelum menekan tombol share. Tanyakan pada diri sendiri, apakah kabar ini akan membantu Pak Ahmad yang cuma ingin membelikan alat bantu dengar untuk istrinya, atau justru akan membuat Pak Ahmad menangis di teras rumah karena harapannya hancur? Kita punya tanggung jawab. Bukan tanggung jawab hukum semata, tapi tanggung jawab kemanusiaan. Karena di balik setiap nomor rekening ada manusia, di balik setiap notifikasi mobile banking ada hati yang berdebar, di balik setiap angka yang masuk atau tidak masuk ada harapan yang terbang atau jatuh berkeping-keping. Jadi Bapak Ibu, mari kita akhiri perjalanan panjang ini dengan satu kesimpulan yang sederhana tapi kokoh. Pada 5 Mei 2026, seperti tanggal-tanggal lainnya, para pensiunan akan menerima hak mereka, itu fakta. Itu janji negara yang harus ditepati. Tapi soal kucuran dana istimewa atau kenaikan gaji baru untuk golongan tertentu, sampai saat ini tidak ada satupun dokumen resmi yang bisa dijadikan pijakan. Bukan berarti tidak akan pernah ada. Bisa saja suatu saat nanti pemerintah benar-benar menaikkan gaji pensiun lagi. Itu mungkin terjadi. Tapi kalau itu terjadi, kabarnya tidak akan datang dari konten YouTube dengan thumbnail uang bertumpuk. Kabar itu akan datang dari konferensi pers menteri, dari siaran pers Taspen, atau dari surat edaran resmi yang dikirim ke rumah-rumah, dan sampai hari itu tiba, kita harus terus hidup. Kita harus terus bertahan, kita harus terus bersyukur, kita harus terus mengedukasi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita agar tidak mudah terperdaya oleh harapan palsu yang berkedok kabar baik. Karena Bapak Ibu, hidup di usia pensiun itu bukan tentang berapa banyak uang yang masuk, tapi tentang bagaimana kita menjaga hati agar tidak mudah kecewa, tentang bagaimana kita tetap tersenyum meski stok beras mulai menipis, tentang bagaimana kita masih bisa memeluk cucu dan bercerita tentang masa muda tanpa dihalangi oleh rasa sakit hati karena janji palsu. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bertanya dalam hati, sudahkah kita benar-benar memeriksa kabar yang kita terima, atau kita cuma ingin percaya karena kabar itu terdengar manis? Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Terima kasih karena tidak langsung pindah ke video lain saat saya bilang kabar itu belum tentu benar. Terima kasih karena masih menyisakan ruang di hati untuk berpikir jernih di tengah badai informasi yang memekakkan telinga. Saudara-saudaraku sekalian, ada satu bait puisi pendek yang selalu saya ingat setiap kali dihadapkan pada kabar-kabar menggoda seperti ini. Kurang lebih bunyinya begini. Jangan kejar fata morgana di tengah panas terik, nanti kau lelah dan sesal tak terkira. Cukup berjalan pelan bersama air bekal yang kau punya, sampai kau temukan sungai yang benar-benar mengalir, bukan bayang-bayang yang menguap sebelum kau sentuh. Ini nasihat untuk diri saya sendiri, juga untuk Bapak Ibu sekalian. Jangan lelah mengejar kabar yang belum tentu nyata. Jaga energi, jaga kesehatan, jaga hati. Karena yang paling berharga dari seorang pensiunan bukanlah golongannya, bukan pula besarnya uang yang masuk. Yang paling berharga adalah ketenangannya. Ketenangan setelah puluhan tahun badai menerpa. Jangan biarkan hoaks merampas ketenangan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sebentar, saya tahu mungkin di antara yang mendengarkan atau membaca naskah ini, ada yang matanya sudah berkaca-kaca, ada yang tangannya gemetar menahan emosi, ada yang dadanya sesak karena teringat pengalaman pahit dulu pernah tertipu kabar seperti ini. Ada juga yang mungkin marah-marah kepada saya karena merasa saya mematahkan semangat. Kalau itu yang Bapak Ibu rasakan, saya minta maaf. Sungguh tidak ada niat sedikit pun untuk membuat hati kecil. Tapi izinkan saya bertanya dengan jujur, sangat jujur,
dan tolong jawab dalam